Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 180250502078, jurusan Teknik Informatika B. Baiklah, saya akan membuat video tugas final. Tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pembimbing Muhammad Agus, Eskom MM. Dan saya akan membawakan judul materi dari makalah saya, yaitu data dan informasi. Menurut Wikipedia, informasi dapat dicatat sebagai tanda atau transmit sebuah sinyal. Informasi adalah suatu cara yang dapat mempengaruhi sistem secara dinamis serta dapat mempresentasikan informasi. Contohnya seperti, misalnya, ada fakta bahwa seorang nasabah menabung di bank. Datanya ada pada sip tabungan atau rekaman komputer. Bila semua data uang tabungan yang ada pada periode tertentu dijumlah atau diolah, maka jumlah hasil disebut informasi. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti. Dari suatu informasi atau perusahaan, data terdiri atas fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai, atau fakta mentah yang belum diolah. Yang kedua, jenis-jenis data dan informasi. Yang pertama, data cara memperolehnya, yaitu data primer dan sekunder. Yang kedua, data berdasarkan sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Yang ketiga, jenis data berdasarkan sifat data, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang keempat, jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu data cross dan data time dan data series. Yang kelima, data berdasarkan jenis datanya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk mengolah data. Metode pengolahan data pada komputer. Pengolahan data pada komputer meliputi: yang pertama, pengumpulan data; yang kedua, perubahan data; yang ketiga, penyimpanan data; dan keempat, pembuatan dokumen. Yang keempat, pentingnya pengolahan data informasi. Pentingnya pengolahan data informasi menjadi hal yang patut diperhatikan. Konsep manajemen informasi dan pengelolaan data adalah kunci terorganisirnya proses data informasi. Besar data dan informasi yang dimiliki oleh satu instansi membutuhkan pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi tentunya akan berdampak pada kinerja dan produktivitas instansi. Pada era kemajuan teknologi saat ini, sudah seharusnya pengelolaan data dan informasi menjadi salah satu fokus utama, karena kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk pada kerahasiaan data, ujar Kepala Lembaga Ilmu Lembaga Indonesia Sistem Informasi Sistem informasi terintegrasi informasi dapat mewujudkan informasi yang tepat. Selain itu, aspek kelembagaan dan keutuhan pemangku kepentingan menjadi salah satu tujuan PDII dalam LIPI sebagai pusat data dan iptek nasional. Adapun ciri-ciri informasi, benar atau salah dalam hal ini berhubungan dengan kebenaran dalam kenyataan. Jika penerima yang salah mempercayainya, efeknya seperti
dalam informasi itu benar. Yang kedua, informasi benar-benar bagi si penerima, dan informasi dapat mempengaruhi dan memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Yang keempat, korektif informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau benar. Informasi dapat mengintegrasikan informasi yang ada. Dan selanjutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi diantaranya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu relevan. Relevan dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Yang kedua, akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas dari informasi tersebut. Selanjutnya, perbedaan informasi, data informasi. Yang kita lihat, informasi dan data adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Seringkali penggunaan informasi data itu mengalami keracunan karena adanya kelemahan mendefinisikan kedua istilah ini. Lalu diketahui bahwa informasi dan data itu harus dibedakan karena pada dasarnya keduanya memang berbeda. Sedangkan data adalah suatu bahan perubahan untuk memperoleh informasi bagi penerimanya. Ada 3 hal penting yang harus diketahui, yaitu informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Informasi memberikan arti atau makna, dan informasi itu berguna atau bermanfaat untuk sebuah pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa hasil pengelolaan data yang tidak memenuhi 3 hal tersebut bagi penerimanya. Dan terakhir adalah informasi sebagai sumber daya. Pemanfaatan sumber-sumber daya tertentu dengan cara-cara produktif dengan baik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Secara tradisional, sumber daya manusia, keuangan, dan materi. Setelah dasawarsa di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manajemen dan lainnya. Ada banyak data yang dikumpulkan dari database perusahaan dan informasi digunakan dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan operasi internal perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif, dan perusahaan yang membutuhkan suatu informasi dikarenakan informasi yang sangat penting. Dan kesimpulan dari makalah ini adalah data dan informasi merupakan sistem yang dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan efisien. Data dan informasi dapat diolah oleh pengguna informasi yang diolah secanggih mungkin, dan penggunaan itu harus digunakan dengan secara bijak agar dapat menghasilkan kerja yang baik dan benar. Baiklah, itu saja video dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.